Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di video kali ini, yaitu tentang English skill. Oke, kita tahu bahasa Inggris itu memiliki 4 skill atau 4 kemampuan dalam penguasaannya ya. Ada listening, ada writing, ada reading, dan speaking. Nah, untuk urutannya seperti apa ya? Jadi urutan yang benar untuk mempelajari atau menguasai pembelajaran bahasa Inggris, urutan yang tepatnya seperti apa? Kita saksikan di video ini ya. Oke, urutan kemampuan bahasa Inggris yang bisa kita latih, yang pertama kemampuan listening terlebih dahulu. Listening itu adalah kemampuan mendengarkan. Seperti halnya ketika kita baru saja dilahirkan ke dunia ini, apakah kita sudah langsung bisa bicara? Tidak kan? Oke, jadi kita ibaratkan adalah kita sebagai seorang bayi terlebih dahulu jika kita ingin bisa belajar bahasa Inggris. Jadi kemampuan pertama yang harus kita kuasai atau kita latih yaitu kemampuan listening, dimana ketika bayi itu kan belum bisa berbicara, jadi dia hanya mendengar dan mendengar. Itu kemampuan yang pertama. Jadi untuk melatih listening, kita dapat mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris sambil kita melatih pronunciation-nya. Jadi inilah kemampuan atau skill bahasa Inggris pertama yang harus kita latih, yaitu listening. Oke, skill yang kedua yang harus kita latih dalam penguasaan bahasa Inggris yaitu speaking. Speaking itu adalah berbicara. Nah, ketika kita telah melewati fase listening atau ketika kita telah berlatih listening, otomatis secara tidak langsung kita ingin mengucapkan hal yang kita dengar, ya kan? Seperti halnya ketika kita masih berumur 2 atau 3 tahun. Kita misalkan waktu itu sebagai bayi kan kita berbicara mam gitu kan, yang mam, nah makan gitu. Itu dari listening, itu dia selalu mendengarkan ibunya berbicara mam gitu kan. Nah, dia secara refleks dia mengikuti sesuatu yang dia dengar. Jadi kemampuan yang kedua yang harus kita latih dalam belajar sebuah bahasa adalah speaking. Jadi jangan takut salah dulu, jangan takut itu benar atau salah, yang penting berani dulu ya. Kunci, the main key of you can speak English is you must be brave. Jadi harus berani dulu tanpa mempedulikan itu salah atau tidak. Nah, ini adalah kemampuan kedua dalam penguasaan bahasa Inggris. Oke, yang ketiga adalah reading atau membaca. Reading atau membaca ini adalah kemampuan ketiga yang harus kita latih dalam penguasaan bahasa Inggris. Kenapa reading? Karena ketika kita sudah melewati listening, setelah melewati speaking, kita akan menggali terus. Kita akan mencari tahu terus, apa sih kalimat itu? Apa sih kosakata itu gitu kan? Seperti halnya ketika kita sudah memasuki dunia sekolah, misalkan ketika TK. Ya kan? Kita dari bayi kita sudah selalu mendengarkan ibu kita berbicara kepada kita gitu kan. Lalu si bayi itu sudah bisa berani untuk berbicara. Lalu selanjutnya dia ingin mencari tahu pengetahuan itu dengan cara membaca. Nah, untuk melatih reading ini kita dapat membaca buku berbahasa Inggris seperti novel atau cerpen bahasa Inggris. Nah, ketika kita membaca cerpen atau novel berbahasa Inggris, secara tidak langsung kita berlatih untuk menguasai, untuk mastering vocabularies. Nah, jadi
secara tidak langsung kita memperkaya kosakata kita dalam bacaan tersebut. Oke, skill yang terakhir yang harus kita latih yaitu writing. Writing ini adalah skill terakhir untuk kita berlatih dalam penguasaan bahasa Inggris. Karena writing itu memang sifatnya skill produktif ya. Jadi memproduksi kalimat sendiri, memproduksi ide-ide sendiri dalam bentuk tulisan. Ketika kita sudah melewati atau menguasai listening, lalu kita sudah bicara atau berani berbicara, lalu kita sudah melatih untuk membaca, lalu kita tuangkan ke dalam tulisan kita. Nah, ini makanya writing itu menjadi skill terakhir yang urutannya terakhir untuk kita latih dalam penguasaan bahasa Inggris, karena writing itu sifatnya produktif, jadi menghasilkan suatu ide. Nah, jika kita gambarkan dalam sebuah mind map, 4 skill ini seperti listening, mendengarkan, speaking itu berbicara, reading itu membaca, dan writing itu menulis, itu tidak akan berdiri sendiri kalau tidak ada penyangganya atau tidak ada istilahnya kombinasinya. Jadi kita 4 kemampuan bahasa Inggris ini atau 4 skills of English ini itu bisa didukung oleh vocabularies kita atau kosakata kita, bisa didukung dengan pronunciation, cara pengucapan, dan grammar atau tata bahasa. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan. Kita dilatih 4 skill, tapi di dalam 4 skill itu terdapat beberapa hal yang mendukungnya, yaitu vocabulary, pronunciation, dan grammar. Jadi ini gambaran penting ketika kita ingin mencoba atau menguasai sebuah bahasa, khususnya bahasa Inggris. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini adalah gambaran 4 skill atau urutan skill, urutan kemampuan bahasa Inggris yang harus kita tahapan-tahapannya harus kita jalani. Jadi dari yang pertama kita berlatih listening dulu, yang kedua speaking, lalu reading, dan terakhir adalah writing. Oke, terima kasih. See you next video, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.